Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tunggu sekalian, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kami, orang tua kami yang kami hormati. Marilah sama-sama kita awali kajian pada malam ini. Tentunya kita menyampaikan segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat serta nikmatnya kepada kita sekalian. Selanjutnya selawat dan salam mari pula kita sanjung sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Baiklah, pada malam ini kajian kita sebagaimana yang sudah dibacakan dan disampaikan, yaitu masih di surah Al-An'am. Kita awali dengan ayat yang ke-52, insyaallah beberapa ayat kemudian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika 'alaihim min syai'in fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi, dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari dan pada siang hari. Yuriduna wajhah, mereka hanya menginginkan akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. La syai'a min i'radid dunya, tidak ada sedikit pun daripada kepentingan dunia. Wa humul fuqara, mereka itu adalah orang-orang fakir. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan, sedikit kita sampaikan asbabun nuzul turun ayat ini. Apa sebab turun ayat 52 dari surah Al-An'am ini? Wa kanal musyrikuna ta'inu fihim wa talabu ayatrudahum liyajlisuhu wa aradan Nabi sallallahu alaihi wasallam zalika ta'aman fi islamihim. Jadi ada sekelompok orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik yaitu orang-orang Quraisy Mekah, yang notabene mereka itu merupakan teman-teman Muhammad juga ketika belum turun wahyu. Jadi teman-teman Nabi Muhammad SAW semasa kemusyrikan, jadi mereka datang menghadap Nabi SAW. Mereka adalah para pembesar, Pak, orang kaya, orang-orang hebat, orang-orang terkenal di Mekah.
ketika mereka tiba di tempat Nabi Muhammad SAW, Nabi dikelilingi oleh orang-orang fakir, oleh orang-orang hina katakanlah, orang-orang yang tidak berpenampilan. Tapi mereka orang-orang fakir ini duluan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan sedang beribadah kepada Allah siang dan malam. Jadi mereka minta kepada Nabi Muhammad untuk mengusir mereka sehingga mereka bisa duduk bersama Nabi Muhammad SAW dan ngomong bersama Nabi. Mereka berpikir bahwa Nabi sangat senang dengan mereka dan masuknya mereka dalam agama Islam. Jadi mereka itu nak senang dengan gembel-gembel itu. Ketika Nabi hampir-hampir terlena dengan ajaan daripada tokoh-tokoh Quraisy itu, tiba-tiba Allah menegurnya dengan turun ayat 52 daripada surah Al-An'am. Apa kata Allah? Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Hai Muhammad, janganlah kamu mengusir orang-orang yang selalu beribadah kepada Tuhan mereka, kepada Allah di pagi hari dan di siang hari. Mereka menginginkan hanya keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. La syai'a min iradid dunya, tidak sedikit pun daripada kepentingan dunia. Mereka orang-orang beribadah, tidak ada pikiran bisnis dunia dalam pikiran mereka. Janganlah kamu mengusirnya. Wahum al-fuqara, mereka itu adalah orang-orang fakir. Ma alaika min hisabihim min syai'in, tidak ada di atas engkau daripada hitungan mereka sesuatu, dan tidak ada daripada hitunganmu di atas mereka sesuatu. Fatatrudahum, maka kamu mengusir mereka. Fatakuna minadh dhalimin, maka adalah kamu setengah daripada orang zalim. In fa'alta zalika, jika kamu lakukan demikian. Jadi kalau Muhammad sampai mengusir mereka orang-orang fakir ini gara-gara ada pembesar yang datang sementara mereka belum beriman, kamu menjadi orang yang zalim. Maka akhirnya muslimin sekalian, Nabi tidak jadi mengusir mereka. Jadi bagaimana kekinian? Ya, di masjid misalnya, siapa orang yang lebih duluan datang ke masjid waktu sholat 5 waktu dan sholat Jumat, itulah orang yang pertama menempati shaf yang paling depan. Jangan dengan sebab datang pembesar misalnya, ada pejabat daerah tingkat 2 ataupun tingkat 1 dengan berbagai macam jabatan di pemerintahan, lalu kita mengusir orang-orang yang pada saf pertama duluan datang karena datang pejabat. Tidak boleh seperti itu. Bahkan tidak boleh pula pada saf pertama itu kita tempatkan pejabat. Ini nama siapa, ini tuh siapa. Tidak boleh seperti itu. Siapa yang lebih dulu datang ke masjid, dialah yang menempati saf pertama. Tidak boleh kita mendahulukan pejabat ataupun siapa para pembesar ketika dia datang terlambat. Itu maka Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis tentang saf pertama, lau ya'lamun nasu ma fi saffil awal, lau ya'lamun nasu ma fi nida wa saffil awal.
summa lam yajidu illa ayastahmu lastahmu alaihi. Andai kata manusia tahu gerangan apa yang ada pada azan dan pada shaf yang pertama, kemudian mereka tidak mendapati itu, kecuali kita bikin undian, bikin lotri, lastahmu alih, kita mesti bikin lotri. Orang berlomba-lomba datang untuk jadi muadzin, orang berlomba-lomba datang lebih cepat untuk mendapatkan saf pertama, berdesakan mencapai itu. Tidak didapati saf itu kecuali kita bikin undian. Kita mesti bikin undian, Bapak Ibu sekalian. Misalnya saf kita katakanlah 15 orang. Kita bikin nomor 1 sampai nomor 15 saf pertama, 16 sampai 30 saf kedua, 31 sampai 45 saf ketiga, dan seterusnya. Seperti itu mesti kita lakukan di masjid. Begitu hebatnya, begitu tingginya nilai orang-orang yang ada pada saf yang pertama. Makanya tidak boleh kita memberi kesempatan kepada orang yang terlambat walaupun dia pejabat, sehingga kita usir orang-orang yang lebih dulu datang walaupun dia orang biasa. Itu maka dulu muslimin sekalian, ketika ada orang sedang berhadapan dengan Nabi, para fuqara, orang-orang fakir, orang-orang hina, tapi imannya sangat teguh kepada Allah, lalu datang pejabat, mereka minta mengusir orang-orang fakir itu, Allah menegurnya, jangan kamu usir orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik pada pagi hari maupun pada siang hari. Wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'd liyaqulu haula'i manallahu 'alaihim min bainina alaisallahu 'alama bisyakirin. Demikian lagi kami coba mereka, demikian pula kami coba sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain. Siapa itu sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain? Artinya asyarifu bil wadi, orang-orang yang mulia dengan orang-orang hina. Ya, orang-orang yang mulia, orang-orang yang berpangkat, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya kedudukan dengan orang-orang yang hina, orang-orang rendahan. Walaghina bil fakiri, dan kami coba mereka orang kaya dengan orang-orang fakir. Ada orang kaya, ada pula orang fakir, muslimin sekalian. Bi an qaddamnahu bis sabiqi ilal iman, dengan bahwa kamu dahulukan orang-orang fakir itu kepada iman. Di mana orang-orang kaya itu belum beriman, orang-orang mulia itu belum beriman, sementara orang fakir sudah dulu beriman. Bagaimana kami coba mereka orang kaya itu, orang-orang mulia itu? Liyaqulu, semoga mereka orang-orang mulia, orang-orang kaya berkata. Apa kata kita orang kaya, orang-orang mulia? Haula'i manallahu 'alaihim min bainina. Mereka itu orang-orang fakir adalah orang-orang yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala atas mereka daripada kita dengan hidayah. Jadi maunya kita orang-orang mulia, kita orang-orang kaya, tapi belum beriman. Kita bisa mengatakan kepada orang-orang fakir itu, mereka orang-orang fakir adalah manallahu alaihim, orang-orang yang telah mendapat anugerah daripada Allah kepada mereka, ketimbang dengan kita dengan mendapat hidayah. Walaupun kita mulia, kita orang kaya,
namun hidayah belum kesampaian kepada kita sehingga kita belum beriman. Ketika itu Allah berfirman, "Alaisallahu a'lama bisyakirin." Bukankah Allah lebih mengetahui dengan orang-orang yang bersyukur? Maka Allah memberi hidayah kepada mereka. Bahkan seperti itu. Jadi makanya muslimin sekalian, sesungguhnya kita tidak tahu siapa orang mulia itu. Kita pula tidak tahu siapa orang hina. Bisa saja orang yang kita muliakan dia adalah orang hina yang sesungguhnya, dan orang yang kita hinakan sesungguhnya dia adalah orang mulia. Itu maka Allah berfirman pada ayat yang lain, "Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Boleh jadi kamu membenci seseorang, boleh jadi kamu menghina seseorang, wa huwa khairul lakum, ternyata orang itu lebih baik bagimu. Kita menghinanya, ternyata dia orang lebih baik. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu mencintai seseorang, kita cintanya, kita memuliakannya, bahkan berlebihan. Wa huwa syarrul lakum, orang itu lebih buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui, kamu tidak mengetahuinya. Sesungguhnya kita tidak kenal siapa orang yang mulia. Yang lebih tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya muslimin sekalian, kita jangan berlebihan memuliakan seseorang, jangan juga berlebihan menghinakan seseorang. Tapi bagaimana pula kita biasa-biasa saja. Karena tidak sedikit orang-orang yang kita muliakan, ternyata orang itu sesungguhnya hina. Tidak sedikit orang-orang yang kita hinakan, ternyata orang itu adalah mulia. Makanya biasa-biasa saja dalam kita menghadapi orang, jangan berlebihan. Ya. Khairul umuri awsatuha, kata Nabi. Sebaik-baik pekerjaan adalah pertengahan, tidak berlebihan dan tidak sebaliknya. Wa iza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Hai Muhammad, apabila datang kepadamu orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, ya, datang kepadamu Muhammad orang-orang yang telah beriman dengan ayat kami, dengan Allah, dengan Al-Quran, dan dengan semuanya. Juga kepada kita hari apabila datang kepada kita orang-orang yang sudah beriman, apa kata Allah? Faqul lahum, maka katakanlah bagi mereka. Ketika datang orang-orang beriman kepada kita, katakanlah kepada mereka, salamun alaikum, selamat di atas kamu. Selamat di atas kamu karena sudah beriman kepada ayat-ayat Allah. Kataba rabbukum ala nafsir rahmah, Allah sudah menuliskan, telah menetapkan oleh Tuhanmu di atas dirinya akan kasih sayang. Allah sudah menetapkan kasih sayang pada dirinya Allah. Apa
Apa itu kasih sayang Allah Bapak Ibu sekalian? Innahu man amila minkum su'an bijahalatin summa taba min ba'di. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan daripadamu akan perbuatan buruk, melakukan satu kemaksiatan, bijahalatin dengan sebab kebodohan yang ada padanya. Gara-gara kita ditimpa kebodohan, lalu kita melakukan berbagai macam kemaksiatan. Summa taba min ba'di. Lalu orang itu taubat kepada Allah. Setelah berbuat kemungkaran dan kemaksiatan, lalu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'da amali anhu, sesudah mengamalkan keburukan itu. Wa aslaha, lalu berbuat baik. Dia istighfar kepada Allah, dia menyesal atas perbuatan itu dan punya prinsip tidak akan mengulangi lagi kepada perbuatan itu untuk selama-lamanya. Waslaha, terus dia berbuat baik, salat tidak pernah lupa, puasa seperti itu, zakat, haji kalau dia punya uang, bersedekah, bantu fakir miskin, bantu anak yatim, berkorban, ya, salat berjamaah, iktikaf, baca Al-Quran, berzikir, dan berbagai macam amal-amal soleh yang lain. Apa kata Allah? Fa innahu ghafurur rahim. Maka bahwasanya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah sangat sayang kepada hambanya. Ketika berbuat salah, lalu bertobat kepada Allah dan terus beramal soleh, dipastikan bahwa Allah mengampunkan akan dosa-dosanya. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Demikian lagi kami jelaskan akan ayat-ayat Al-Quran. Untuk apa penjelasan itu? Liyadhhirul haqqa wal batila, untuk mendahirkan akan kebenaran dan akan kebatilan. Lalu orang-orang mengamalkan itu. Tujuannya apa? Litastabina sabilul mujrimin, untuk menjelaskan akan jalan-jalan orang yang berbuat fasik. Dan untuk apa pula? Untuk menjelaskan jalan-jalan orang yang berbuat taat. Jadi Al-Quran itu muslimin sekalian, penjelasan untuk orang berbuat baik dan penjelasan untuk orang-orang yang berbuat buruk. Ketika orang berbuat baik akan mendapat surga, ketika orang-orang yang berbuat buruk dia akan mendapat neraka. Terakhir, jadi Bapak Ibu sekalian, ayat ini, ayat 56 ini, orang-orang Quraisy Makkah, tokoh-tokoh Mekah, dengan berani mereka mengajak Nabi untuk tetap menyembah berhala. Begitu ngotot mereka, Pak. Tidak pernah bosan-bosan. Ya, tidak bosan-bosan. Begitu ngotot mereka mengajak Nabi Muhammad untuk meninggalkan Tuhan Muhammad, untuk menyembah berhala Tuhan-Tuhan nenek moyang kita sebelumnya. Ketika itu Nabi pun berkata kepada mereka dengan firman Allah, "Qul," katakan wahai Muhammad kepada mereka orang-orang yang mengajakmu, "Inni nuhitu an a'budal ladzi tad'una min dunillah." Sesungguhnya aku, ya, inni nuhitu, sesungguhnya aku dilarang untuk bahwa menyembah Tuhan yang kamu suruh daripada yang bukan Allah.
Tuhan-Tuhan yang kalian ajak yang bukan Allah, aku mendapat larangan daripada Tuhanku. Kul, katakan wahai Muhammad, la attabi'u ahwa'akum, aku tidak akan mengikuti keinginanmu. Apapun keinginanmu itu untuk menyembah berhala Lata, Uzza dan Manat, aku tak mau. Qad dhalaltu, sungguh aku menjadi sesat. Tiba-tiba wa ma'ana minal muhtadin, aku tidak ada daripada orang-orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad komitmen tidak mau atas ajakan mereka. Dia komitmen dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu ngotot orang-orang musyrik Mekah, sampai-sampai mereka berani mengajak Nabi untuk menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Tapi Nabi mengatakan, inni nuhitu an a'budalladzi tad'auna min dunillah, aku dilarang bahwa aku menyembah Tuhan yang kau suruh daripada yang bukan Allah Subhanahu wa taala.